prodi PAUD ini, Iya, dia belum selesai, tapi tenaga dia sudah terserap. sudah terserah. Begitu Betul. selesai, langsung diangkat jadi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcast USM TV. Kali ini narasumber kita Bapak Dr. Ramadan MED PhD. Beliau adalah dekan dari Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Pak Dokter? wabarakatuh. Sehat, Mas. Puasa ya, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sahabat podcast USM TV, hari ini kita berbicara soal Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ini adalah salah satu fakultas yang di dalamnya sudah ada mahasiswa dari luar negeri di Universitas Islam Mekah ya, dan alumninya juga sudah tersebar di mana-mana. Bahkan sudah ada yang bekerja sampai di luar negeri di Badan PBB bahkan ya. Jadi hari ini kita akan mengulik lebih dekat lagi profil dari Fakultas Agama Islam Universitas Serambi. Oke, Pak Ustaz Ramadan bisa dijelaskan di Fakultas Agama Islam prodi apa saja yang ada sekarang? Ya, baik. Terima kasih, Bang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Serambi USM TV Podcast. Berjumpa lagi bersama kita. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pertama sekali, kalau mengenal lebih dekat dengan Fakultas Agama Islam, sebenarnya itu adalah fakultas yang hasil transformasi fakultas tarbiyah yang namanya ya. Fakultas tarbiyah pada saat awal terbentuk dan berdirinya universitas atau cikal bakal Universitas Pendidikan. Itu kampus ini dia belum terbentuk dengan universitas, tapi masih sekolah tinggi dan terakhir menjadi PT perguruan tinggi. Di sekolah tinggi itu dulu ada dua di sini, satu yang di FIK, satu di Tarbiyah. Nah, STIT itu ada terbentuk di tanggal 18 Juli 1985, saat itu masih prodi PAI, pendidikan agama kan, pendidikan agama Islam. Jadi dengan SK dan izin operasional dari Kementerian tahun 87, yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 430 dari 1987, kemudian diperkuat juga izin operasional sebelumnya di tahun 85. Pada saat itu pertama sekali terbentuk universitas atau apa namanya perguruan tinggi oleh yayasan, di bawah yayasan pembangunan Mekah dengan nomor 180 dari SKPPS garing OP garing 1985. Jadi kalau sekarang Mas, prodi di tempat kita di Fakultas Agama Islam sudah ada 4 prodi, ya, prodi pendidikan agama Islam, ya, kemudian prodi komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian prodi perbankan syariah dan prodi pendidikan Islam anak usia. Jadi keempat prodi tersebut dulunya terpisah-pisah sebelum ditransformasikan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Distekdikti di tahun 2018 2018 itu kita sudah menjadikan fakultas yang dirinya dulu fakultas dakwah dari situ karena ada komunikasi, kemudian fakultas syariah karena ada perbankan syariah, kemudian fakultas kuliah sendiri. Sekarang jadilah namanya Fakultas Agama Islam. Jadi kalau dibilang dari segi usia sebetulnya sudah dari tahun 80-an ya, Ustaz Ramadan ya. Artinya walaupun fakultasnya baru terbentuk sejak ada universitas, tapi prodi-prodinya di dalam itu sebetulnya sudah dari dulu ya. Ya, bukan di sekolah tinggi ilmu tarbiyah kan, sekolah tinggi malah. Jadi sekarang diperkecil jadi fakultas karena kita sudah ada fakultas lain dan sudah jadi universitas gabungannya. Oke. Jadi wajarlah Serambi Mekah ini, Universitas Serambi Mekah menjadi salah satu universitas yang menjadi sasaran tidak hanya dari dalam negeri saja kalau sekarang ya, ada dari luar negeri juga ya. Dari mana mahasiswa luar negeri yang ada kuliah di Universitas Serambi Mekah ini? Ya, kita ada mahasiswa dari negeri jiran Malaysia, kemudian ada juga dari Thailand. Itu dari Thailand masih ada sekitar 2 orang jumlah mahasiswa lagi yang masih kuliah di fakultas kita. Kemudian dari Malaysia terakhir tahun kemarin itu ada 3 jumlah mahasiswa
Tiga jumlah tambah satu lagi yang belum selesai dalam proses registrasi. Jadi sudah terdaftar sekarang dan aktif kuliah itu tiga dari Malaysia. Jadi total Oke. sekarang masih bertahan mahasiswa Malaysia dan mahasiswa Thailand itu sekitar Oke. 5 orang. Kalau mahasiswa dari Malaysia mungkin dari segi bahasa tidak terlalu sulit ya, karena kita serumpun ya. Ya. Kalau dari Thailand gimana ceritanya nih, Ustaz Ramadan? Thailand juga itu yang dari negeri Patani. Mhm. Mereka juga berbahasa dengan bahasa Melayu Mhm. dan sehari-hari berkomunikasi dengan dosen, dengan pihak akademik. Mhm. Tidak ada permasalahan. Bahkan mereka eh, masih berbahasa Indonesia kayak bahasa Indonesia Melayu. Jadi dari sisi bahasa untuk komunikasi nggak ada masalah. Nggak masalah Nggak ada ya. masalah. Ada kelas bahasa Inggris juga barangkali Di ya untuk di mahasiswa asing. di tempat kita kelas kalau pembelajaran bahasa asing ada Mhm. KMK tertentu yang dia pengantarnya bahasa asing ya maka gunakanlah bahasa bahasa Inggris. Jadi nggak ada kendala kalau soal bahasa ya. Nggak ada kendala soal bahasa. Berbicara asal dari mahasiswa tadi sudah ada dari Aceh sendiri sudah pasti ya, dari provinsi-provinsi lain juga ada. Ya, karena keterbukaan, jadi kita sudah menjangkau provinsi di luar Aceh. Ada yang kuliah dari Medan, itu ada beberapa orang, ya. Tahun ini juga ada kita 4 orang dari Sumatera Utara, atau dari ya dia masih KTP Sumatera Utara provinsinya, provinsi ya, di luar Aceh, itu udah tinggal di sekitar Mesir dan lain sebagainya. Tapi kalau asal dia tetap dari Jadi sudah bercampur baur ya. Oke. Kalau dari segi alumni sudah ada di mana saja nih alumni Fakultas Agama Islam? Saya dengar ada yang luar negeri ya. iya, kalau alumni sudah ramai dari semenjak 87 kita mulai kuliah, ya kan waktu itu kita masih kecil-kecil. Itu alumni udah ramai. Salah satu alumni saya pernah jadi dekan di sini, bahkan pernah jadi direktur. Nah, seleting dengan mereka itu ada lebih dari mereka, jadi sudah tersebar dan tahu-taunya kalau jumpa di di tempat-tempat nanti sharing-sharing dari di mana kelihatan saya alumni juga katanya. Jadi saya juga alumni ini dan saya sudah bekerja jauh di tempat yang lain kan. Jadi kalau alumni kita sudah ramai, bahkan sekarang dari kita sendiri sudah menggaitkan kembali ya tentang tracer study, jadi sudah terrekord lagi ya. Alumni dari Universitas Sri Mekah dan juga ada dari Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Agama Islam sekarang. Oke. Kalau dari segi prospek nih, apa yang dijanjikan oleh Fakultas Agama Islam untuk yang kuliah di situ yang menjadi bekal dia nanti ketika bekerja? Ya, di 4 prodi ini kita melahirkan sarjana atau lulusan yang kompeten di bidang-bidang yang sesuai dengan prodinya. Pertama, pendidikan agama Islam, dia lebih konsen kepada pendidikan kebukuan Islam. Dan ternyata mereka di prodi itu terserap banyak ke guru pendidikan agama Islam, tidak melenceng dari situ. Meskipun ada juga yang mereka menggunakan ijazahnya di kantoran, ya kan, kerja di dinas syariah Islam dan dinas di Baitul Mal ada, ya kan. Jadi itu yang di prodi pendidikan agama Islam lebih banyak di guru memang. Iya. Itu jadi lulusan dari PAI sendiri pendidikan agama Islam, mereka memilih menjadi guru. Dan kita bisa lihat memang kalau kita bicara tentang alumni tadi kan di kami ada di bidang akademik itu setiap tahun kan ada masuk legis legis pada saat kita yang untuk keperluan kenaikan pangkat kebanyakan dari guru memang, Dari guru. di daerah masing-masing. Kalau prodi Biawuk ini spesial sekali. Prodi Biawuk di karena Islam ada usia dini. Kenapa
kenapa spesial? Bang Mas nggak tanya ya, kenapa spesial ya? Alumninya nggak cukup ya? Bukan alumni nggak cukup. Jadi prodi PAUD ini Iya, dia belum selesai, tapi tenaga dia sudah terserap. sudah terserah. Begitu Betul. selesai, langsung diangkat jadi kepala sekolah. Betul. PAUD. Kenapa demikian? Karena emang mahasiswa PAUD itu sedikit, Mm-mm. mahasiswa PAUD sedikit, atau program studi PAUD atau PIAUD di universitas yang ada di Aceh itu kan sedikit. Masih sedikit. Jadi bisa kita hitung prodi-prodinya. Jadi produksi ataupun apa namanya lulusan dari prodi tersebut sangat masih bisa kita hitung jadi sebetulnya. Betul. Sementara yang dibutuhkan sama masyarakat, sama pemilik yayasan, sekolah-sekolah sekarang kan hampir di setiap desa ada Wajib ada PAUD. wajib ada PAUD, Betul. kan? Jadi nggak cukup ya. Apalagi di Aceh luar biasa. Maka anak-anak kami itu pada saat sudah mengajar, Pak, ini berada di mana mau mengajar. Jadi Itu sekarang masih mengajar, mahasiswa ya? sudah mengajar. Jadi memang kita sangat berbangga dengan PAUD, ya, sangat bangga dengan program studi yang satu ini karena semua dari mereka terserap malah sebelum selesai kuliah. Baik. Saya dengar ada rencana membuka prodi S2 di Fakultas Agama Islam. Sudah sejauh mana mungkin bisa diupdate, Ya, Pak Dokter? itu nanti ke prodi pendidikan agama Islam ya. Sekarang kita dalam bulan Ramadan ini sedang hadirnya para asesor dari Kementerian Agama untuk mengasisi pembukaan prodi baru kita di S2 ini Mhm. untuk diberikan ya banyak penilaian di lapangan bagaimana kesiapan kita terhadap program prodi ini. Dan semua teman-teman dalam tim ya di Pasca Sarjana dan juga di fakultas itu sudah bekerja maksimal. Tinggal kita tunggu penjadwalan dari Kementerian Agama yang bersama dengan para asesor untuk turun. Ya, kita doakan nanti mudah-mudahan cepat ya. Kemarin sempat kami berjumpa sebelum Ramadan ya, untuk penjadwalan penjadwalan yang tepat. Dan saya minta juga kalau bisa Pak Asesor dan Pak Lukman untuk dari Kementerian Agama untuk memvisinya dalam bulan Ramadan. Oke. Insyaallah dalam Ramadan kemarin juga Pak Wakil Dekan sudah sering komunikasi Mhm. Bapak Lukman ya itu sangat mudah. Jadi beliau akan insyaallah mengatur jadwal kemudian akan komunikasi dengan kita tentang Oke. itu di prodi PAI tapi Pak. Oke. Di prodi PAI duduknya. Itu S2-nya bidang Pendidikan Pendidikan Agama Islam. bukan yang di komunikasi, kita belum cerita ya tentang Oh, komunikasi. Kalau di oke. komunikasi itu masih S1. Kalau komunikasi sebenarnya ya ini seperti yang saya broadcast ini. Iya. Mahasiswa aktivitas satu Bang Denny kan. Ya. Itu di prodi komunikasi dan prodi ini alhamdulillah luar biasa smart dosen-dosennya dan hasil lulusan ini juga sudah terserap di berbagai media karena kita sudah menjalin komunikasi dengan Serambi Indonesia, dengan RRI, dengan TVRI, bahkan dengan media-media yang lain yang ada link dengan kita. Oke. Juga selain di media alumni SM yang ada di prodi komunikasi ini juga dia bekerja sebagai humas, bahkan ada juga yang bekerja di lembaga-lembaga swasta termasuk di partai politik itu ada seperti di provinsi ada beberapa orang dari kita di parpol nasional kan. Artinya dari segi alumni itu sudah tidak perlu diragukan lagi, Ya, Pak Dr. Ramadan. Ya, kita sudah terbukti bahwa alumni dari Fakultas Agama Islam, baik itu dari prodi komunikasi, dari prodi PAUD, semuanya itu terserap di lapangan kerja ya. Ya. Prodi apa lagi nih? satu lagi prodi itu prodi perbankan. Prodi perbankan syariah. Nah, prodi perbankan sendiri dia memang secara SK kita baru prodi yang
mudah sekali. Jadi dari kalau prodi perbankan syariah yang S1-nya kita belum meluluskan, artinya lulusan kita belum lahir. Insya Allah nanti di Juli ini kita akan lakukan lulusan di prodi perbankan syariah karena kita baru menerima sekitar 4 tahun lalu Oke. 2019. Tapi dulunya sebelum S1 perbankan syariah sudah ada D3 ya. D3 perbankan. Dan mereka sudah menyebar di lembaga-lembaga keuangan, baik itu di perbankan maupun di apa namanya lembaga keuangan dan di koperasi-koperasi yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Oke, luar biasa. Saya dengar juga ada kelas RPL di Fakultas Agama Islam. Iya, RPL RPL itu gimana, Pak Dokter? RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ada program dari pemerintah yang mengakomodir teman-teman apa namanya para insan, para guru misalnya, atau praktisi atau masyarakat umum untuk diakui apa namanya pengalaman mereka sehari-hari dalam pengakuan pembelajaran. Jadi siapa saja yang memenuhi syarat dan berkeinginan untuk melanjutkan studi, jadi dengan RPL ini dia akan tertunjang proses pembelajaran. Dia akan diakui berapa tahun telah mengabdi dengan melampirkan bukti, ya, Iya. sertifikat, piagam dia sudah pernah. Itu pekerjaannya harus sesuai dengan bidang-bidang prodi kita tadi yang Ya, ada. kita akan melihat nanti kalau misalnya di tempat kita nanti di 3 prodi baru ada, ya, di PAI, kemudian di KPI dan PAUD itu sudah ada kalau kita cek di Sierra-nya kementerian. Jadi beda-beda dia, Pak Mas. Nah, beda-beda artinya gini, kesehatan nggak bisa kesini dong, ya kan? Oke. Dia harus ke PPKM. Iya. Nah, kita tengok nanti yang PAI, berarti yang PAI. Saya belum PAI, ada yang belum kan Belum banyak S1 misalnya. ya kan? Itu langsung diakui. Nah, kalau dia dari D3 bagaimana? Dari D3 itu cuma 1 tahun belajar. Kalau Kalau dari SMA SMA bisa 2 tahun. 2 tahun. Dengan kita tengok nanti apa namanya Bidang kerja. bidang kerja dia, lalu Oke. kita akui di MK tertentu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan kepada kita. Oke. Ini yang tidak kalah menariknya nih, beasiswa. Kalau di FAI sendiri beasiswanya apa aja nih yang ada? Ya, beasiswa itu kan kalau kita beasiswa kan semua orang suka, ya kan? Alhamdulillah di Fakultas Agama Islam variasi beasiswa yang terbanyak memang beasiswa dari pemerintah, kemudian diisi sekarang namanya KIP, KIP kuliah. Jadi itu memang ada syarat ya, dia harus mempunyai kartu Indonesia Pintar itu, dia nanti akan disurvei, kemudian beasiswa itu terikat ya. Artinya mahasiswa buat kontrak dengan penyedia beasiswa yaitu kementerian sendiri untuk disekolahkan ataupun kuliah di sini. Dengan kontraknya dia harus melapor apa namanya progres perkuliahan dia. Itu ada beasiswa KIP, ya kan? Nah, di tempat kita ada. Tahun ini juga ada tahun baru penerimaan mahasiswa baru. Kita belum tahu kuota. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Warek tempat ya. Siap. Iya, gitu. Tapi selain itu ada juga beasiswa kita, beasiswa tahfiz ya, itu dari Kementerian Agama, karena banyak anak-anak di PAI itu basic dia dari pesantren, dari sekolah agama, dan pada saat kita cek mereka membawa bersamanya hafalan Quran. Jadi itu sangat membantu mereka. Jadi kita cek nanti pada saat dibuka apa namanya beasiswa tahfiz, kita langsung masukkan. Kemudian ada beasiswa yang umum seperti dari Baitul Mal, ya kan? Dia memang periodi, dia akan datang nanti secara lewatkan, ada periodi, ada juga yang temporal sesuai dengan apa namanya dengan surat yang kita terima dari Baitul Mal.
Terus yang sangat spesial memang di Universitas Mekah ini ada beasiswa Mister Muhammad Hasan. Itu dari yayasan. Yayasan itu, dan kita bisa juga untuk mendapatkannya. Nah, kita Oke. sebenarnya beasiswa ini Pak Mas penting ya, penting sekali ya, sebagai inilah pengabdian kita kepada masyarakat, Betul. untuk bagaimana mencerdaskan selain dengan eh, kita berikan pengetahuan, ya, kita juga berikan semacam ya, bantuan belajar mereka. Dan YBSM sudah ada itu beasiswa Mister Muhammad Hasan di tempat kita kemarin. Ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan yang prodi perbankan syariah, ya kan. Kemudian bahkan dari luar negeri ada beberapa orang yang dapat, karena memang yayasan juga memberikan beasiswa kepada mereka sekaligus sebagai apa namanya, promosi ya, Penghargaan juga ya. penghargaan kepada Oke. mereka. Jadi luar biasa sekali sahabat penonton podcast USM TV Universitas Rambi Mekah untuk memberikan beasiswa yang luar biasa banyak jenisnya. Jadi untuk yang punya niat untuk berkuliah itu jangan pikirkan soal biaya dulu ya Ustaz ya. Yang penting kemauan dulu untuk mendaftar. Tadi sekilas sudah kita dengar tentang Universitas Rambi Mekah, juga tentang Fakultas Agama Islam. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa membuka pengetahuan dari penonton podcast USM TV tentang Universitas Mekah, khususnya Fakultas Agama Islam. Ada harapan lagi yang ingin disampaikan dari Pak Dekan? Ya, kita sebagai lembaga yang bergerak ya membantu pemerintah dalam hal menunjang fungsinya untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di daerah Aceh, ya, usaha dengan sekuat tenaga, dengan niat yang kuat ya, bahwa kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Kita berharap memang peluang yang diberikan ini seperti misalnya tadi ada beasiswa yang itu dimanfaatkan oleh seluruh anak negeri, terutama anak Aceh. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusianya, peluang ini juga harus kita inikan. Maka kami mengajak nanti penonton podcast ya, penonton ini, baik itu calon mahasiswa ataupun calon mama mahasiswa, mari nanti memilih salah satu prodi di universitas kita, baik itu DIFI, di yang lain, FKM, fakultas teknik, ya kan, fakultas pertanian dan lain sebagainya. Itu harapan yang pertama, bahwa kita ada peluang untuk bisa cerdas, kita ada peluang untuk bisa naik ke karir selanjutnya, yang harus kita tempuh dengan strata pendidikan kita yang sudah disyaratkan, yaitu S1. Kemudian selanjutnya bagi masyarakat yang pengen diakui proses perkuliahan, apa namanya, pendidikan dia di strata 1 dengan basic dia sudah bekerja ya, di lembaga-lembaga tertentu, tergantung kepada prodi apa, nanti bisa langsung datang ke kampus kita, baik itu di FIVE sudah ada, di FIP juga sudah ada, di FKM di kesehatan kan, kita ini itu sudah ada program RPL-nya. RPL itu langsung di handle di bawah Warek 1, bahkan Pak Warek 1 kemarin juga sebagai asesor RPL R3 nasional. Jadi kita mudah untuk bisa menempatkan. Nah, calon mahasiswa ini diakui beberapa kuliah, beberapa MK apa, ya kan? Kemudian berapa lama dia? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagi mahasiswa ataupun calon mahasiswa ataupun masyarakat, kita melihat sekarang bahwa semua universitas yang ada di Aceh, ya kan, baik itu negeri dan swasta, itu mempunyai andil yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Maka di sana sudah tidak ada lagi sekat. Bahkan sekarang boleh jadi
swasta lebih unggul dari negeri ataupun negeri Iya. ya saling ini ya saling sinergi. Maka ada beberapa hal memang keunggulan universitas swasta itu bisa dimunculkan ya kan. Iya. Seperti kita nih Pak Mas, ya kan penelitian sudah bagus, kemudian apa namanya sumber dayanya juga kita Iya. jadi kalau misalnya pilih-pilih ya nggak perlu dipilihkan lagi, tapi kita berbagi-bagi aja, insya Allah semua di sini sudah Luar biasa. sangat bagus ya kan, baik itu kampus apa namanya kampus rujukan kita seperti USK dan Bintara Diri dan kampus swasta yang ada sekitar ini. Semuanya sudah berubah dan kita juga ingin meningkatkan pelayanan kita Iya. dan pengabdian kita kepada masyarakat dalam dunia pendidikan dengan mengasah semua potensi yang ada pada kita, insya Allah. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video di podcast USM TV. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih Ustaz Ramadan atas waktunya. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada putus-putus.